Ini Budi Kun in Japan. Halo semuanya, oke. Jadi seperti kalian lihat di judulnya ya, bahwa gua kena COVID di Jepang. Ya, di awal tahun baru di Jepang gua kena COVID. Men, tahun 2023 bakal kayak gimana nih? Nah, sekarang ini gue lagi di hotel, isolasi hotel ya, di Jepang ya, di daerah Shinjuku. Nah, gue sedikit cerita aja. Jadi kejadiannya berawal sebelumnya itu di tahun lalu, 2022, tanggal 30 sama tanggal 31 itu gue pergi ke acara Comiket namanya. Comiket itu dimana ya sebuah komik event terbesar di Jepang. Ya, jadi di situ tuh sebelum tahun baru benar-benar gue ke sono gitu. Nah, jadi setelah dari situ gue tuh emang ada rencana nginep ke rumah teman gue. Jadi gue ada teman orang Jepang gitu, dan mereka itu mengundang gue tuh merayakan tahun baru bersama di rumahnya mereka gitu. Jadi setelah habis dari komika terus gue langsung gue taruh barang dulu di rumah, terus langsung ke rumah orang Jepang itu. Nah, tanggal satunya itu kan tahun baru ya, dan gue tuh mulai sedikit nggak enak badan, kayak mulai badan mulai sedikit panas, terus mulai pusing, terus mulai tenggorokan nggak enak. Dan dari situlah mulailah temen gue ngukur suhu gue, dan suhu gue cukup panas, cukup demam, yaitu 37,5 derajat. Dan setelah itu akhirnya gue benar-benar istirahat di sono ya, masih di rumah teman gue, orang Jepang. Jadi gue sempat jujur nggak enak banget, gila men, karena gue malah ke sono tuh bawa penyakit gitu loh. Jadi tapi mereka tuh benar baik banget, mereka malah merawat gue, membantu gue, memberi kayak kasih makan juga, kayak kasih obat, bahkan suruh gue nginep lagi gitu loh, karena mereka khawatir kalau misalnya gue pulang ke rumah gitu. Nah, jadi memang gue kayak kecapean banget juga, karena gue habis dari trip dari Nagano, habis itu langsung lanjut ke Comiket, habis itu langsung lanjut lagi ke rumah teman gue ini gitu. Jadi kayak capek banget, badan juga capek banget, jadinya tepar, dan akhirnya gue sakit juga jadinya. Dan ternyata itu tanggal 1 ya, jadi gue nginep lagi tanggal 2, dan tanggal 3-nya itu gue balik ke rumah gue. Dan tanggal 4 tuh gue masih sakit gitu, masih gak enak gitu. Jadinya gue cek ke dokter dekat apartemen gue, dan ternyata gue cek itu, ternyata gue positif. Dan ternyata temen gue orang Jepang itu semuanya satu keluarga itu juga kena COVID juga. Wah, waktu itu gue beneran gak enak banget, asli. Selain gue gak enak badan, juga gak enak pikiran juga, karena gue kayak ngerasa bersalah gitu lah, kayak aduh, gara-gara gue datang ke rumah gue bawa penyakit COVID lagi, terus mereka jadi sekarang jadi sakit juga gara-gara gue. Ya itulah perasaan gak enak gitu. Tapi mereka bener-bener baik banget gitu loh, menawarkan mengirimkan makanan ke rumah gue juga. Gila, gue bilang udah nggak usah, mendingan kalian fokus ke kesehatan kalian. Terima kasih banget, gue bener-bener menghargai kebaikan banget kalian benar-benar baik banget ke gue. Setelah itu gue cek, ternyata gue tanya dokternya sebelumnya, dokter klinik, dan ternyata tuh gue bisa ke hotel gitu, ke isolasi hotel secara gratis. Ya udah, akhirnya gue cek ke websitenya, habis itu gue coba daftar, dan di Jepang itu nggak bisa langsung dapat kamar hotel, butuh waktu juga. Jadi bakal ditanyain lu punya sindrom itu apa-apa aja, lu punya apakah lu ada demam, lu bisa makan, lu bisa, pokoknya gejala semua ditanyain secara detail. Gue tuh sampai ditanyain ada 3-4 orang yang berbeda, gue nggak tahu dari mana aja, cuman itu yang pasti dari pemerintah. Mereka tanyanya juga secara detail gitu, dan juga Okay, thank you so much. はい、ありがとうございますとおっしゃってます。ありがとうございます。では続いてコロナの診断方法なんですが、こちら病院で検査されたということだと思うんですけれども、病院のお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。Oh, so she think you tested positive at a clinic or a hospital. Can we have the name of the clinic or the hospital?
don't worry juga kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Jepang, karena ada penerjemahnya gitu, penerjemah dari pakai bahasa Inggris atau juga pakai bahasanya kalian, first language-nya kalian gitu, ada bahasa Indonesianya juga gitu. Akhirnya setelah prosesnya lama, jadi tanggal 5 Januari gua ke hotel, isolasi hotel, dengan cara mereka mengirimkan taksi. Jadi taksinya itu datang ke apartemen gua dijemput, habis itu diantarin ke hotelnya. Jadi tanggal 5 gue sampai di kamar di Shinjuku, daerah Shinjuku hotelnya ini. Dan hotelnya ini memang bukan untuk hotel untuk orang tinggal liburan, tapi hotelnya khusus untuk orang isolasi. Sampai di sono itu ada beberapa aturan di hotel ini gitu. Yang pertama itu ada jam-jam makannya, jam breakfast, jam makan siang sama jam makan malam, ada jam-jamnya, dan kalian tuh harus turun ke bawah ke lantai 8. Jadi makanannya nggak dikirimin ke kamar masing-masing, tapi kalian harus ambil sendiri. Setelah itu ada nama softwarenya, namanya Latia. Nah, kalian harus isi jam 7 pagi sama jam 4 sore. Jadi kalian harus update nih kondisi kalian kayak gimana, apakah keadaan kalian lebih buruk atau membaik segala macam, supaya staff di sini, nurse di sini tahu kondisi kalian gimana. Kalau misalnya kalau kalian nggak ada kabar, artinya mereka berpikir bahwa keadaan kalian ini makin parah gitu. Nah, pastikan harus mengisi. Dan juga ini bukan hospital ya, ini hotel doang. Jadi mereka bukan dokter, bukan yang kayak kasih kita obat segala macam. Obat harus dibawa masing-masing. Obat harus dibawa dari rumah. Jadi mereka nggak sediain obat, mereka nggak sediain pengecekan secara manual. Jadi benar-benar masing-masing ngecek diri kondisi kita masing-masing. Tapi mereka selalu ada setiap kali kita ada pertanyaan atau misalnya ada bantuan, misalnya kondisi kita lebih parah, mereka selalu ada 24 jam gitu. Nah, jadi inilah gua, jadi tanggal 5, dan mereka udah info ke gua bahwa tanggal 9 itu kalau misalnya kondisinya oke, lu udah bisa pulang tanggal 9 Januari. So itu dia, tahun baru malah kena COVID di Jepang. Oke guys, itu dia video kali ini. So thank you so much guys for watching. Please like, comment, and subscribe di YouTube channel ini, Budi Kun. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas.